Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tidak terasa kita masuk pada materi yang sudah mulai untuk Zooming sudah berapa ini? Kalau diskusi sudah beberapa kali lewat Classroom. Ini ke berapa? Ketiga ya. Tiga berkaitan dengan simpulan dan tambahan-tambahan materi dari saya selain sudah kita diskusi via Google Classroom. Oke, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat dan kita bisa belajar banyak dari pertemuan kita. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Biasanya kalau interaktif kita bisa sambil tepuk-tepuk tangan, sambil mengepalkan tangan. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar gitu ya. Tapi karena ya terbatas beberapa hal ini sehingga kita masih via online yang belum begitu interaktif, tapi nanti akan kita set pada beberapa pertemuan tertentu yang kita live, kita bisa diskusi dua arah begitu ya. Oke, kita lanjutkan materi yang sudah saya siapkan sebagaimana kita sepakati kemarin. Hari ini adalah pertemuan keempat. Bisa dilihat ya tayangannya. Kita masuk kepada materi peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dalam Al-Quran. Kita pakai dalam Al-Quran karena tentu sebagaimana visi UMP, unggul modern islami, sehingga kita melihat peran dan tanggung jawab ortunya, kita lihat dari prinsip konsep yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tentu kita pahami sebagai pedoman yang sudah lengkap dari banyak segi kehidupan kita sudah terbahas semua dalam Al-Quran, prinsip-prinsipnya harus kita taati. Yang pertama kita pahami siapa saja orang tua itu bagi anak. Kita lihat di sini bahwa orang tua itu terdiri dari ayah, ibu, serta saudara, adik, dan kakak. Ini definisi dari orang tua, artinya orang-orang yang ada di sekitar anak gitu ya. Bukan hanya orang tua itu hanya ayah ibu. Orang tua biasa disebut juga dengan keluarga atau yang identik yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Sehingga biasanya kalau kita mendaftar ke instansi tertentu ada orang tua atau wali gitu ya. Wali itu kan termasuk orang-orang di sekitarnya yang menanggung dan memberikan arahan gitu ya. Meskipun pada prinsipnya orang tua bisa dibagi menjadi tiga. Ada orang tua kandung, orang tua asuh, orang tua tiri. Orang tua asuh ini wali gitu ya, mungkin kakaknya, mungkin leknya, mungkin omnya dan sebagainya. Tapi semuanya itu dalam bab ini kita artikan sebagai keluarga. Di keluarga yang berperan dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan keluarga sendiri artinya suatu ikatan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Nah, ini baru jadi keluarga begitu ya. Tanggung jawab orang tua apa saja? Di sini ada banyak. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab yang banyak ya. Baik ayah, baik ibu. Dalam hal ini kita simpulkan menjadi sebuah keluarga gitu ya. Bukan berarti ayah punya tanggung jawab sendiri, walaupun secara esensinya, secara eksistensi, sebagai kodratnya memang ada bagian-bagian sendiri. Tetapi prinsipnya mereka punya tanggung jawab yang sama dalam hal pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kita itu, orang tua itu diberikan tugas untuk mengantarkan anaknya untuk siap mandiri berkehidupan ke masyarakat. Bukan kita sebagai orang tua yang membuat mereka ketergantungan kepada kita. Kadang sering sekali beberapa orang tua menganggap agar dia itu menjadi super begitu ya, sehingga apa saja yang mau dilakukan anaknya dia itu bisa. Sehingga anaknya dianggap pokoknya kamu itu nggak usah susah-susah lah. Ada ibu, ada bapak yang mengatur gitu ya. Kadang saking sayangnya begitu, padahal itu menjadi keliru. Itu menjadi keliru kenapa? Karena sebetulnya tugasnya, tanggung jawabnya itu orang tua mempersiapkan dia untuk hidup mandiri gitu ya. Sehingga bagaimana cara agar dia hidup mandiri ya harus dilatih bermandiri dari mulai kecil.
Menjadi ayah dan ibu tidak cukup hanya dengan melahirkan saja. Ketika sudah melahirkan anak, punya anak, oh berarti sudah jadi orang tua, sudah jadi ayah. Belum tentu begitu. Karena prinsipnya kalau mereka tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya, maka ya mereka belum layak disebut sebagai ayah maupun ibu. Karena kelayakan menjadi ayah dan ibu itu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai ayah dan ibu yang siap belajar, siap membersamai, siap menanggung, siap mendidik mereka sampai dewasa, kemudian dia siap dilepas menjadi orang dewasa pada umumnya. Kalau kita mengambil ibroh, kalau Anda melihat kan biasa saya punya ayam gitu ya, hewan peliharaan. Ayam-ayam itu ketika ayam saja punya prinsip ini loh. Coba Anda perhatikan, ayam itu ketika dia eh, mengerami telurnya, kemudian telurnya menetas, jadi pitik-pitik itu anak ayam kecil itu mereka pertama mengajari mereka memberi makan, kemudian mengasuh dan sebagainya. Coba Anda perhatikan, semakin anak-anaknya besar, 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 dan akan dilepas, maka si orang tua itu, si induknya, itu akan, apa bahasa Jawa itu kalau di kampung saya mecoh. Mecoh itu apa, ya seperti apa, aduh bahasanya susah ini mecoh itu. Kalau bahasa saya mecoh-mecoh itu dia akan notoli si anaknya itu disapih begitu ya, disapih. Artinya ketika dianya malah minta makanan orang tuanya, induknya begitu ya, itu akan tidak dikasih. Ketika dia minta apa namanya, ngintili lagi, ngintil apa namanya, betinanya, ibunya itu, maka dia akan menyingkir begitu ya. Bukan berarti dia tidak sayang, tapi dia akan melepas. Setelah diajari berkehidupan, mencari makan, diajari caranya tidur di mana, diajari caranya dengan teman-temannya begitu. Ketika mereka sudah siap, dia akan memaksa dia menyapih untuk tidak bersama. Bukan berarti tidak sayang, tapi itulah memang tanggung jawabnya. Ketika dia sudah dewasa, ya dia akan beri panjang. Begitupun dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang sampai sudah besar, sudah anak kita besar, kita masih menganggap bahwa kita orang tuanya yang harus mendulang, gitu ya, harus menyuapi ketika makan, harus memberikan fasilitas apapun enggak. Tapi kita harus berikan prinsip utamanya, kita harus memberikan kemandirian, prinsip kemandirian mereka sehingga ketika lepas dari kita, mereka sudah bisa hidup secara mandiri. Nah, besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak itu banyak sekali didukung oleh teori-teori pendidikan seperti banyak lah ya, Froebel, Montessori, Al-Ghazali, Gajah Dewantara, Muhammad Syafi'i dan sebagainya. Teori-teori pendidikan mengatakan itu bahwa memang orang tua itu berperan besar dan punya tanggung jawab besar terhadap kehidupan anak-anaknya. Nah, konsep yang ditawarkan para pemikir itu telah menjadi rujukan dan referensi bagi perkembangan dan pengembangan pendidikan anak-anak, terutama pendidikan anak usia dini di Indonesia. Nah, ini berikut tanggung jawab orang tua untuk membina dan membesarkan anak-anaknya, di antaranya satu, memelihara dan membesarkannya. Ini pertama, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami yang dilaksanakan karena akan memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Jadi tugas yang pertama orang tua itu memelihara dan membesarkannya. Jadi ini lebih kepada fisik ya. Kemudian yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatannya. Sehat baik secara jasmani maupun rohani. Jangan sampai sehat secara fisik saja. Kita berikan makan yang enak, kita berikan apa biar sehat, tetapi secara rohani, apakah anak itu sehat? Sudahkah orang tua itu memberikan siraman-siraman rohani, diajak ke pengajian, memahami spiritual dan sebagainya. Kita harus berikan itu karena itu juga kebutuhan mereka, itu juga tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang menganggap bahwa kehidupan anaknya itu fokusnya hanya pada fisik dan materi gitu ya. Padahal jasmani dan rohani itu adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, peran-peran orang tua dalam pendidikan agama, Anda bisa melihat di sini ada pendidikan ibadah. Mereka butuh pendidikan pokok-pokok ajaran Islam, membaca Al-Quran, harus kita berikan pemahaman ini. Pendidikan akhlakul karimah, pendidikan akidah. Ini hal-hal yang, mohon maaf, dalam kehidupan sekarang terkadang ini ya, tidak semua, terkadang dilupakan. Fokusnya pada mengejar karir, fokusnya pada sekolahan formal gitu ya. Padahal ini hal penting. Jangan sampai kita
punya anak yang sampai dewasa ngaji Qur'annya belum betul, akhlakul karimahnya tidak tahu, ibadahnya tidak terkontrol, begitu ya. Jangan sampai. Ini adalah pondasi bagi kita, terutama di UMP, Anda harus harus memegang ini bahwa tanggung jawab orang tua ini loh. Saya meyakini bahwa ketika anak itu punya pegangan spiritual yang bagus, insya Allah ke dalam lanjutan kehidupannya dia akan baik, gitu ya. Bahasanya itu waladun soleh, gitu ya. Orang-orang yang anak-anak yang soleh. Kita mengenal ada hadis Nabi yang mengatakan seluruh amal itu akan terputus kecuali 3 hal. Orang tua itu akan terputus amalnya, orang dewasa itu kecuali 3 hal yang tidak terputus. Pertama, ilmu yang bermanfaat, kedua amal jariah, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh ini menjadi tugas kita untuk apa bahasanya membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu anak yang siap berbakti kepada orang tuanya, anak yang siap mendoakan orang tuanya, anak yang menjadi penolong orang tuanya nanti di hari akhirat. Artinya kita juga yakin bahwa kehidupan kita itu tidak berhenti hanya pada kehidupan dunia, tapi sampai pada kehidupan akhirat. Sehingga kita harus menyiapkannya jauh, bukan hanya di dunia, tetapi anak-anak yang siap yakin akan kehidupan akhiratnya, gitu ya. Nah, tetapi kita punya masalah ini dalam pendidikan kita itu. Beberapa orang tua atau hasil riset menunjukkan beberapa masalah dalam pendidikan anak di keluarga itu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para orang tua tentang kedudukan dan peran dan fungsi tanggung jawabnya. Nah, ini mereka kurang tahu gitu. Nah, ini tugas kita dalam memberikan pemahaman kepada orang tua. Nah, cara memberi pemahamannya, nah ini kita bahas di sini nanti. Yang kedua, lemahnya peran sosial budaya masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga. Kadang masyarakat juga masih menganut nilai yang seperti itu, bahwa sekolah itu pendidikan itu bukan hanya guru-gurunya di sekolah gitu ya. Orang tuanya bagian di rumah gitu ya. Di rumah salahnya masalah makan, masalah memberikan apa yang hal fisik gitu. Ini kan kesalahannya. Kemudian kuatnya desakan dan tarikan pergulatan ekonomi para orang tua dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan keluarga. Nah, ini juga kita bisa memberikan pemahaman bagi mereka bahwa sebetulnya masalah ekonomi itu masalah tersier begitu ya, masalah yang bukan utama. Utamanya adalah kasih sayangnya dan perhatiannya. Yang keempat, kemajuan arus teknologi informasi yang meluas, turut pula membangun cara berpikir dan bertindak para orang tua. Jadi kita harus juga memanfaatkan teknologi informasi ini bahwa banyak orang tua yang kemudian mereka sudah punya pemahaman yang baik dengan teknologi informasi, tetapi kadang justru malah karena kurangnya informasi, kurangnya pemahaman justru salah menggunakannya. Banyak orang tua yang memberikan pemahaman bahwa memberikan gadget yang tanpa batasan, memberikan game-game yang tidak diberi pemahaman awal dulu bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini kita membahas, kita berbicara dan kita memahami bersama bahwa tanggung jawab orang tua itu begitu besar. Bukan hanya masalah orang tua di rumah itu masalah makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, tapi juga masalah pendidikan kesehariannya. Contoh-contohnya dari orang tuanya, kemudian tadi itu sehat secara fisik maupun rohani, sehat secara jasmani dan rohaninya harus dipenuhi. Ini tanggung jawab yang besar. Semoga nanti kita bisa menyampaikan hal ini kepada orang tua sehingga orang tua tidak acuh tak acuh, tidak menganggap bahwa ini bagian sekolah, ini bagian keluarga, tidak, tetapi secara holistik anak-anak itu berkembang secara bersama-sama, baik di sekolahnya, baik di lingkungannya, dan kita saling bersama, begitu ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya, nanti kita lanjutkan lewat Google Classroom. Nanti kita diskusi banyak di sana. Terima kasih. Mari tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.